Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Lontara tema herbal suplemen antivirus corona yang akan dibawakan oleh Dr. L. Mapau Nawang SPPD Finamsim. Kesehatan Mokoworo Tolebo Halmahera Utara. Dan pembicara kedua adalah Dr. Ahmad Talib MSI, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan dulu CV dari pemateri kita. Tapi singkat saja ya, Bapak Ibu, nanti kalau butuh boleh minta CV dari beliau. Dr. Arnel L. Mapanawang SPPD Finamsim. Lahir di Asinomiro 15 April, kemarin baru ulang tahunnya Bapak ya. Nah, pekerjaan beliau adalah tinggi ketua ya, ketuanya ya, ketua di Sekolah Tinggi Kesehatan Makario Halmahera tadi ya. Nah, itu nomor dosennya, emailnya, jurnalnya banyak banget Bapak Ibu. Nanti minat CV beliau. Saya tidak bacakan ya Pak Dokter ya. Persingkat waktu. Baik, itu adalah saya akan membacakan CV dari Dr. Ahmad Talib SP MSI, lahir di Poya 9 April, juga baru ulang tahun ternyata. Rumahnya di Jalan Pemuda Salero, samping Tower Indosat, Ternate Utara, berjauhan dengan Pak Dokter. Baik, pendidikan formalnya ini S3-nya Jaya Malang, pengalaman risetnya juga banyak. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya tentang pengalaman riset beliau. Dan jabatan beliau adalah saat ini adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Ahmad Talib untuk menjelaskan materi. Nanti di sesi tanya jawab baru Pak Dokter yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Umi. Terdengar bagus? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini kita ketemu lagi ya. Mungkin kurang lebih minggu yang lalu kita pernah ketemu ya dengan tema yang berbeda. Nah, pada hari ini mungkin kita akan ketemu lagi dengan tema ya, herbal suplemen antivirus COVID-19 ya. Suatu harapan baru dari Maluku Utara. Sebelum saya mulai, saya ini dulu di Pak Dr. Aren. Pak Dr. Aren siap ya? Halo? Pak Dr. Aren? Kedengaran suara saya? Oke, baik. Mbak Umi, jadi berkaitannya dengan herbal antivirus ya, COVID-19 ya, suatu harapan baru dari Maluku Utara. Ini sebenarnya merupakan suatu riset ya, yang jauh-jauh hari sudah dilakukan ya, sebelum adanya COVID-19 ini. Next. Sebenarnya ada tiga ya, ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah bintang laut ya, kemudian yang kedua yang tadi adalah daun pangi, kemudian yang ketiga adalah gelobe ya. Sebenarnya gelobe ini adalah salah satu tanaman khas ya di Indonesia ya. Di berbagai macam daerah nomenklatur ya atau namanya itu berbeda-beda ya antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, sebenarnya untuk yang pertama ya, bintang laut ini sebenarnya sudah diekstraksi ya, dan sebenarnya sudah menjadi enkapsulasi ya. Nah, ada berbagai macam uji-uji yang sudah dilakukan ya, mungkin nanti akan di-share ya di slide-slide berikutnya. Next. Oke, ini sebenarnya hasil yang sudah dilakukan ya, berkaitannya dengan kira-kira apa sih ya, kandungan-kandungan yang terdapat pada bintang laut itu. Nah, jadi sebenarnya bintang laut ini adalah merupakan salah satu hewan ya, yang memang sebenarnya kalau dilakukan kajian-kajian lebih dalam, sebenarnya berbagai macam khasiat-khasiat yang terdapat pada bintang laut tersebut.
Karena bintang laut ini memiliki ya pepridoennya. Nah, ini merupakan suatu senyawa organik ya yang terdiri dari cincin berongga 6, satu karbon disubstitusi dengan nitrogen dan atom oksigen yang berikatan dengan ganda. Mungkin nanti akan kita masuk lebih dalam lagi ya. Silakan, Mbak Umi. Nah, sebenarnya ini sudah di ya. Nah, jadi hasil yang dilakukan adalah yang pertama adalah sebagai bahan awal ya yang memiliki aktivitas antimikroba dan antivirus. Next. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang sudah dilakukan ya. Yang pertama, setelah diekstraksi ini memiliki sifat farmakologis yang beragam ya. Misalnya untuk anti kejang ya, anti mikroba, anti HIV, antivirus ya, anti jamur, anti kanker ya, kemudian anti mikroba ya atau mikrobia. Next. Nah, penelitian sebelumnya sudah melaporkan ya, nah, turunan dari peprotein yang baru disintesis ya, tujuannya untuk memperoleh senyawa yang dapat memberikan aktivitas penghambatan terhadap penyakit ya atau virus ya. Next. Nah, ini merupakan kandungan-kandungan ya yang terdapat pada bintang laut tadi ya, ada berbagai macam struktur kimia ya. Mungkin nanti sebentar nanti lebih detail nanti dijelaskan oleh Pak Dr. Aren. Silakan, next. Next. Tidak perlu karena slide-nya cukup banyak ya. Saya mungkin yang penting-penting saja saya. Nah, salah satunya tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa bintang laut ini memiliki berbagai macam khasiat ya. Nah, salah satunya adalah dia bisa menghambat ya berbagai macam virus ya, terutama virus SARS ya, kemudian MERS ya, Corona dan sebagainya. Next. Next, Mbak Umi. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan ini adalah virus corona ya. Nah, jadi bagaimana dengan menggunakan bintang laut ini paling tidak ya sebagai suplemen yang bisa membantu ya. Apalagi sekarang kan lagi marak ya di Indonesia maupun di dunia ya berkaitan dengan virus corona. Next. Next, Mbak Umi. Next. Nah, ini juga berkaitannya dengan aktivitas penghambatan ya. Jadi memang sudah di berbagai macam negara sebenarnya juga sudah melakukan riset ya. Nah, tetap aktif yang berbeda. Next. Next, Mbak Umi. Ya, sebentar. Ini? Iya. Nah, ini berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya oleh tim atau dokter Aren. Dan misalnya yang di ya, sendiri maupun di Indonesia bahkan juga di forum-forum internasional. Next. Next, Mbak Umi. Ini next. Nah, jadi ini adalah halo. Ya ini ya. Lanjut Mbak Umi tadi sampai di mana tadi? Ini yang ini. Yang itu. Ini bintang laut. Nah, iya. Jadi dari hasil ekstraksi dari bintang laut ini sendiri sebenarnya sudah menjadi kapsul ya. Yang halo ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diproduksi ya, namun sudah langsung ya, puas ya karena memang yang namanya obat ya atau suplemen kan harus memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati ya gitu. Next Mbak Umi, terus. Ya. Lebih ada 7. Sebentar. Nah, halo Mbak Umi. Ya.
Halo. Iya ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Ini berbagai macam kerjasama yang sudah. Nah, jadi misalnya ini kita juga bersama-sama kemarin di International Conference ya. Nah, kebetulan Dr. Ari ini adalah sahabat saya, kemudian kita juga sebagai perkumpulan ahli dosen Republik Indonesia ya. Saya sebagai ketuanya dan beliau sebagai wakil ketua. Next berikutnya. Nah, ini kemarin juga kegiatan-kegiatan di berbagai macam negara ya. Nah, kemarin juga ada MOU dengan Jepang ya. Nah, yang ini berkaitannya dengan Kopra ya. Kemudian yang lain-lainnya berkaitannya dengan Globe dan lain-lain. Next, berikutnya. Nah, ini berbagai macam negara yang sudah dipresentasikan ya. Ada kurang lebih 10 ya negara yang memang sudah pernah mengundang ya Dr. Aren untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan. Next. Berikutnya. Nah, ini berbagai macam yang juga sudah diikuti. Next. Jadi, bagaimana untuk bisa mendapatkan bintang laut ya? Memang harus nyelam ya atau diving ya. Karena ini kedalamannya kurang lebih 10 sampai 15 meter ya di dalam laut. Next. Next, Bumi. Nah, ini peralatan-peralatan yang Next. Nah, ini hasil ekstraksi yang sudah dilakukan ya, baik itu untuk ke Globe ya, kemudian untuk bintang laut yang memang sebenarnya sudah dalam bentuk kapsul ya, yang dalam kemasannya juga sudah cukup menarik ya. Next. Nah, ini berbagai macam hak paten sudah ditempatkan oleh pertama tadi Pangi, kemudian bintang laut ya, dan kemudian Globe. Next. Next, Bumi. Nah, ini semacam inovasi. Ini dengan BPOM ya, karena memang untuk menghasilkan sebuah obat yang komersil ya, memang harus melewati beberapa tahapan-tahapan. Next. Next. Ini juga tidak perlu ya. Oke, next. Next. Sebentar. Terus. Lanjut. Terus. Ini, lanjut. Terus. Nah, ini sebenarnya dari bentuknya Globe seperti ini ya, bentuknya ya. Kalau yang tadi pertama adalah bintang laut ya. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya adalah Globe ya. Ini juga diduga ya bisa menghambat virus ya, baik itu HIV/AIDS ya, kemudian yang lain diabetes ya, anti kanker dan yang lainnya. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Next. Oke. Jadi sebenarnya di Maluku Utara ini memang kita potensi yang luar biasa ya, ya. Kemudian karena lautnya yang begitu bagus ya, di dalam itu menyimpan berbagai macam sumber daya alam ya, terutama di laut ya maupun di darat yang memang cukup melimpah ya, yang memang sampai saat ini belum diekstrak ya secara lebih mendalam. Next. Yes. Pak, sebentar Pak. Lagi? Ya. Sabar Bapak ya.
Ya. Ini? Next. Ini nanti dijelaskan oleh Dr. Arif. Next. Ini? Hasil lab ini dengan berbagai macam laboratorium ya, di Jakarta, di Surabaya ya, kemudian di Manado, dan ada berbagai macam laboratorium yang digunakan ya untuk bagaimana mengekstrak ya berbagai macam bahan yang telah ditemukan. Next. Baik. Next. 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 Nah, ini adalah yang tadi global ya. Nah, kemudian diekstrak ya menjadi seperti ini ya. Kemudian nanti akan dibuat dalam ini ya. Next. Baik. Lanjut. Ya, hasil ekstraksi aja nih sebenarnya ya. Next ya. Nah, ini yang sudah dibuat dalam bentuk kapsul ya. Nah, jadi yang tadi yang pertama itu adalah bintang laut ya, kemudian yang kedua gobe ya. Yang kedua gobe ya. Next, Pak. Next. Nah, ini yang ada berbagai macam juga diskusi yang dilakukan di Jakarta. Bahkan Dr. Arin ini pernah hasil penelitiannya ya. Nah, kebetulan yang diundang itu adalah berbagai macam kampus-kampus besar GM ya, kemudian UI ya, mempresentasikan ya, hasil-hasil penelitian yang telah sudah ya. Halo. Nah, ini adalah pembuatan pabrik ya, Herbalov yang dilakukan di ya. Kebetulan kemarin yang harus diundang ke sana adalah Menteri Kementerian Ristek dan Teknologi ya. Nah, tetapi yang hadir waktu itu adalah Pak Dirjen ya. Nanti sebentar nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Arif. Next, berikutnya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah berbagai macam undangan yang sudah dihadiri oleh Pak Doktor ya di kancah internasional ya sebenarnya ya, sudah cukup banyak yang dipublikasikan di sana. Next. Habis, Pak. Ya. Nah, jadi memang intinya adalah kita mungkin bentar ya Ibu Umi. Nah, jadi sebenarnya kita di utara melimpah ya, terutama di laut. Karena punya formasi ya dan teoretikal sebenarnya yang sudah banyak dilakukan itu atau sudah diekstraksi itu adalah berbagai macam tanaman ya. Tetapi untuk yang di laut masih jarang dilakukan ya gitu. Nah, jadi bukan saja ada berbagai macam sumber daya alam ya yang memang belum maksimal ya gitu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Talib. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan Pak Dokter, tapi jika tidak silakan di kolom chat tujukan kepada everyone all panelis supaya nanti bisa dibacakan pertanyaannya satu persatu. Baik Pak Dokter, sebelum Bapak Ibu bertanya,
saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah 3 bahan tadi itu masing-masing disatukan, di satu kapsul atau dijadikan satu, Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Halo. Halo Pak Dokter. Bisa dengar? Ya. Silakan Pak. Ya. Oke, Ya. saya sapa dulu ke semua teman-teman yang sudah bisa bergabung dan bisa mendengarkan penjelasannya. Kita akan diskusi, saya akan menunggu pertanyaan dan ini pertanyaan yang pertama, bagaimana komposisi atau senyawa dari 3 macam ini, apakah digabung atau kita pisah? 3 jenis ini kita tidak gabung, masing-masing, yaitu golobe dengan kapsul sendiri, daun pangi dengan kapsul sendiri, kemudian laut dengan kapsul sendiri. Sudah, jadi terpisah ya dok? Jadi terpisah? Ya, sudah terpisah. Tapi sekali minum tiga-tiganya diminum gitu? Tidak, kita lihat peruntukannya. Untuk sementara ini, yang sudah bisa dikonsumsi itu daun pangi sama daun golobe dan sama buah golobe. Itu sudah melewati tahap uji tes in vitro, lewat uji kultur, ya uji laboratorium. Kita tinggal menunggu anggaran, karena ini negara harus hadir. Kalau kita berbicara untuk pengembangan kearifan lokal Indonesia atau dari Maluku Utara untuk Indonesia, tentunya itu negara harus hadir. Kita sudah pernah membuat rekayasa antara daun pangi dan buah golobe untuk menggabungkan. Ternyata di sini kami dapati efeknya menurun. Oleh sebab itu, secara kimia dia ada yang saling menekan, ada yang saling mendorong. Di mana hasil riset uji kultur untuk menginhibisi virus, yaitu virus RNA, yang kami kerjasama dengan laboratorium di IPB Bogor, di mana membandingkan dengan antivirus yang sudah digunakan sampai saat ini, yaitu salah satu adalah pembanding kami gunakan lamivudin, sudah 25 tahun digunakan untuk HIV/AIDS, di mana kami bandingkan kekuatan menghambat virus yang kami dapati untuk buah golobe itu 43,76%. Kemudian yang lamivudin, obat yang sudah digunakan 25 tahun untuk treatment HIV/AIDS, itu kekuatan menghambat virusnya 46,30%. Sementara daun pangi, daya hambat virusnya itu mencapai 94,80%. Artinya hampir mencapai 95%. Ini kekuatan menghambat virus dari daun pangi ini sangat kuat. Setelah kami gabungkan, dia turun menjadi 60%. Oleh sebab itu, dari aspek pengobatan atau penanganan kasus-kasus yang dibutuhkan seperti kasus-kasus virus, harus kita. Jadi kami membuat desain untuk buah golobe itu dikonsumsi pagi, dan untuk daun pangi dikonsumsi malam. Masing-masing mempunyai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang sangat signifikan, di mana di buah golobe atau di Jawa disebut kecombrang, itu daya hambat virusnya itu hanya 23%. Tetapi antioksidan uji DBPH dibandingkan dengan vitamin C itu 6,5 ppm. Artinya dari klaster herbal, daya antioksidan tertinggi mungkin yang ada di dunia salah satu adalah di buah golobe ini. Dibandingkan dengan sintetis yang lain, itu kan sudah kimia, kita berbicara kimia. Oleh sebab itu, keunggulan dari golobe ini adalah di antioksidan. Di samping dia menghambat virus, kemudian ada beberapa senyawa lain yang untuk anti alergi juga, ada vitamin E ya untuk meningkatkan imunitas. Kemudian ada beberapa senyawa seperti stigmasterol yang bisa
bekerja untuk diabetes, dan beberapa senyawa yang lain. Nah, untuk daun pangi punya keunggulan yang cukup signifikan juga. Kenapa? Karena daya hambat virus hampir mencapai 95%. Kita bandingkan dengan obat kimia seperti lamivudin, yang saya katakan sudah 25 tahun dipakai di dunia untuk treat HIV/AIDS dan hepatitis, itu daya hambatnya hanya 46%. Artinya separuh dari kekuatan daun pangi ini. Nah, di daun pangi ini setelah dilihat bahwa daya hambatnya begitu tinggi untuk virus, sebenarnya ada apa di dalam? Ternyata dari penelitian-penelitian dan kita utak-atik dari hasil uji GCMS, ya senyawa apa yang berperan, ini kami dapati bahwa di daun pangi itu salah satu ada piridin. Piridin itu yang derivatnya sama dengan yang ada di bintang laut tadi, ya, piperidin. Kemudian ada dimetil untuk antivirus. Ada pitol. Pitol ini senyawa yang identik dengan atau turunan ya, untuk klorofil, ya. Orang tahu klorofil. Nah, ini di daun pangi ini ada mengandung pitol. Pitol ini dia sebagai imunostimulan, ya, imunomodulator. Jadi sangat pas memang untuk kasus-kasus virus yang bisa melemahkan imunitas, ya dia harus butuh imunostimulan. Kemudian ada senyawa squalen. Squalen ini konsentrasi tertinggi ada di daun pangi yang mencapai 21%. Nah, diketahui bahwa squalen ini adalah bahan baku untuk membuat vaksin virus. Nah, orang hanya tahu bahwa squalen ini hanya terdapat pada minyak ikan salmon, tapi ternyata kami temukan tertinggi senyawanya justru ada di daun pangi. Inilah memiliki keunikan. Nah, oleh sebab itu, kami tidak merekomendasikan untuk digabungkan baik pangi maupun buah golobe maupun bintang laut. Itu dia digunakan sendiri-sendiri. Saya kira demikian untuk pertanyaan yang pertama, ya. Pertanyaan saya, dokter, kalau misalnya kita sehat gitu, minum obat ini bermasalah nggak? Atau baik, ini pertanyaan bagus. Good question, ya. Ini kan bukan obat. Pertama kita harus bedakan apa itu suplemen, apa itu herbal, dan apa itu obat. Ini yang membedakan. Di dunia ini, seiring dengan pandemi COVID-19, hampir setiap negara itu ada dua yang mereka fokus, yaitu bagaimana mengutak-atik, meriset tentang menemukan obat, kemudian bagaimana meriset menemukan vaksin. Sementara mungkin yang tertarik untuk mengembangkan suplemen, itu di dunia ini mungkin hanya ada di Maluku Utara atau di Stigmatobelo. Artinya saya melihat juga teman-teman sejawat yang ada di Airlangga, itu mengembangkan jahe, kemudian kunyit, temulawak. Kemudian ada teman yang ada di UI sama IPB, mereka mengembangkan jambu merah, dan mungkin ada di center-center lain. Ini masih berkiblatnya ke klaster herbal. Nah, yang menarik untuk riset kami, bahwa dalam 5 tahun terakhir, kami menempatkan di Stigmatobelo Maluku Utara ini sebagai kampus riset, ya, karena kami ada program farmasi. Kurang lebih ada 50 kearifan lokal yang kami riset. Di sini kami menemukan ada 5 bahan kandungan lokal di Maluku Utara yang memiliki efek. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini mulai di awal tahun, ya, kami mulai mengeksplorasi yang kelima jenis antivirus itu, yang mana yang lebih potensi untuk virus RNA atau retrovirus. Nah, jadi kami temukan yang berpotensi untuk virus-virus RNA itu adalah golobe,
yang saya jelaskan tadi, kemudian daun pangi, kemudian daun kemudian bintang laut. Nah, sehingga kami sudah buat pemetaan. Jadi riset kami itu sudah ada pemetaan. Dalam tahun berjalan ya 2019 itu apa yang kami riset, 2020 apa yang kami riset. Jadi istilahnya kami sudah memiliki bank herbal. Kami sudah buat pemetaan, ada untuk antimikroba, ya anti jamur, ya, antibakteri, dan antivirus. Nah, pada saat pandemik ini kami mulai mengembangkan dan yang akan segera berproduksi. Untuk produksi massal adalah Golobe dan Pangi. Saat ini sudah di tahap pendampingan oleh BPOM pusat, kemudian juga diminta proposal ke Kemensekti dan bagian Komisi 9. Nah, ini banyak yang orang belum memahami bahwa suplemen dan obat itu masih disamaratakan. Kalau suplemen itu dapat dikonsumsi sebelum dia sakit atau dia bisa menempatkan sebagai pencegahan atau meningkatkan kualitas. Tetapi kalau obat itu tidak bisa untuk mencegah. Karena dia sudah sakit dulu baru bisa mengkonsumsi obat. Ya, saya jelaskan seperti yang dialami saat ini di COVID-19 di berbagai negara. Nah, kenapa Cina dan Amerika menggunakan kloroquine? Kloroquine itu obat anti malaria. Mereka juga baru mencoba-coba untuk trial untuk klinik-klinik pasien-pasien yang sudah mengalami COVID-19 ini. Sementara Jepang menggunakan obat flu ya, obat flu yang saat ini lagi tren, dan ternyata berbagai kasus ada yang membaik, sehingga obat-obat ini dapat dilakukan riset selanjutnya. Tetapi untuk langsung dipatenkan ke depan itu harus menunggu 2,5 tahun minimal. Sementara kalau yang kami kembangkan dari klaster herbal, hari ini apabila pemerintah Indonesia mau mendorong untuk dikembangkan menjadi suplemen made in Indonesia yang digunakan khusus untuk pencegahan protes pada ODP, ya, yang orang dengan pengawasan atau para medis di garda terdepan, atau yang di luar itu tapi ingin memiliki suplemen untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas seperti yang saya jelaskan tadi. Ada itu di daun pangi, ada di Golobe yang memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, di sini ibaratnya kalau misalnya di sebuah negara tidak ada TNI Polri, kira-kira bagaimana ya? Kalau ada teroris masuk, berarti dihantam semua, selesai. Tetapi kalau dalam negara itu ada kekuatan TNI Polri yang kuat, walaupun ada musuh datang, dia habis-habisan lah. Sama dengan tubuh kita. Persoalan saat ini, baik di dunia maupun ada di Indonesia sendiri, masih sebatas dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin, ya, suplemen. Tapi suplemen yang tidak mengandung antivirus seperti yang kami teliti. Ini perbedaannya signifikan. Nah, suplemen yang kami teliti ini dan kami akan produksi adalah digunakan untuk pencegahan, meningkatkan kualitas hidup, dan bagi orang yang sedang menderita dapat membantu juga untuk meningkatkan imunitas, di samping dia menghambat virus, ya, bekerja sama dengan obat kimia yang digunakan oleh dunia atau oleh negara yang saat ini. Ada juga yang menggunakan kloroquine maupun antivirus. Ya. Nah, ini yang membedakan. Jadi pertanyaannya, untuk suplemen dapat digunakan bebas. Apalagi saat ini orang pada ketakut. Saya anjurkan kepada masyarakat, ini saya sudah hak paten, sudah paten. Tapi untuk membantu sesama, khusus di wabah atau pandemi COVID ini, saya memberikan kewenangan masing-masing di daerah yang ada di Indonesia untuk membuat kopi. Kalau untuk kapsul ini kita harus tahapan-tahapan, proses segala macam. Ya dibuat kopi lah untuk mengkonsumsi pagi atau sore, karena di dalam kopi Golobe ini juga mengandung antivirus dan antioksidan. Ya, demikian.
Baik, terima kasih dokter. Ini ada yang angkat tangan sebelum sesi pertanyaan di chat. Kita angkat tangan ya. Silakan Bu Asih. Ya, silakan. Silakan Bu Asih. Halo, Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Suaranya putus-putus, Bun. Putus ya. Suaranya putus. Pertolongan pertama yang harus dilakukan dengan adanya apa bahan-bahan ya halo halo Mbak ya Pertolongan pertama ya yang urgent aja untuk yang awalnya itu apa gitu kira-kira. Oh, jadi apa yang harus diminum untuk keadaan urgent gitu ya? Betul ya, yang ada di rumah, bumbu-bumbu yang ada di rumah. Bumbu-bumbu yang ada di rumah. Baik, silakan Pak Dokter, ada pertanyaan dari Bu Asi. Kira-kira nemuin obat suplemen yang dokter temukan urgent, kira-kira apa yang harus diminum pertama gitu? Ya, jadi seperti SOP yang sudah berkembang luas baik di media sosial ya, maupun secara resmi oleh pemerintah. Ya, untuk tahap awal ya pasti physical distancing dan social distancing. Perlu peningkatan imunitas tubuh ya, suplemen-suplemen. Saya jelaskan tadi, kita memiliki kaya akan rempah-rempah, jeruk, ya, vitamin C. Saya kira dikonsumsi yang ada di sekitar ada dulu. Karena memang vitamin-vitamin C itu, kemudian vitamin E, ya, kemudian jeruk ada di sekitarnya, bahkan ada di sebagian tempat konsumsi jamu-jamuan. Saya kira itu semua untuk meningkatkan stamina, daya tahan. Cuma perlu saya jelaskan bahwa suplemen-suplemen atau rempah-rempah yang ada, itu kan kita belum menjamin bahwa dia memiliki efek ganda seperti yang kami teliti ini. Nah, jadi silakan sah-sah saja sebelum nanti produk ini mudah-mudahan doakan saja dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu kita sudah memiliki izin edar dari Balai POM Pusat. Dan sini kami mengharapkan setiap pemda-pemda yang ada di Indonesia, bahkan dari yang berkompeten seperti Kemenkes, kemudian dari sosial, bahkan dari sekretaris negara dan kepresidenan, bila perlu ya harus hadir untuk bagaimana kita dorong sehingga kita produksi massal ya, untuk kepentingan bangsa kita. Karena mengingat ini ya mungkin saya kasih gambaran ya. Peningkatan gizi itu penting. Seperti tadi yang ditanyakan, mengkonsumsi suplemen, kemudian vitamin C, vitamin E atau jeruk dan lain sebagainya yang ada di sekitar. Sekarang kalau kita bandingkan di Italia, di Jepang, di Amerika, apa yang kurang? Status gizinya mereka apa jelek? Kan tidak. Imunitas mereka apa jelek? Kan tidak. Kalau kita mau buat comparison. Tetapi kenapa di suasana yang gizi begitu baik, ya, kehidupan higienisnya yang begitu baik, tapi justru mereka mengalami wabah yang luar biasa seperti di Amerika saat ini dilaporkan sudah di atas 600.000 yang terpapar, sementara korban meninggalnya sudah di atas 30.000. Ya, kita di Indonesia untuk yang terinfeksi baru mencapai 6.000. Kemudian yang meninggal 500-an. Artinya baru sekian persen ya. Pertanyaannya, apakah kita di Indonesia ini memiliki imunitas yang baik? Atau karena mengkonsumsi rempah-rempah seperti yang ada di sekitar kita? Ini juga menjadi salah satu bahan yang perlu ditindaklanjuti, di riset,
apakah berkaitan dengan genetis kita atau faktor tropik alam kita dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tahap awal saya sarankan untuk mengkonsumsi seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan SOP yang ada bisa di-download di Google, baik untuk saran dari WHO maupun Kemenkes, suplemen ya, meningkatkan imunitas, kemudian vitamin. Jadi demikian saya kira Ibu ya. Baik, jadi untuk pertolongan pertama kita pergunakan yang ada di rumah nggak masalah ya dokter ya. Dulu ya, sekarang kita ke dokter ini kita 3 bertanya langsung baru nanti ke chat. Bu Asi tolong tangannya diturunkan dulu. Sekarang ke ini Bapak Pak Ibu Aciam. Silakan pertanyaannya. Bapak apa Ibu ini? Bapak. Pak. Iya. Maaf. Produk ini sudah diedarkan belum, Bu? Produk ini sudah diedarkan belum? Dan gimana caranya kita mendapatnya gitu? Baik, Pak Dokter, produk ini sudah kalau mau mendapatkannya bagaimana caranya, Dokter? Oke, baik. Maaf, dengan Bapak siapa dari mana? Cimuna. Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ya, salam kenal, salam hangat. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang baik. Bahwa produk ini kami jujur saja sudah memasuki 2 tahun. Kami produksi dalam kapasitas kebutuhan untuk riset dan pameran. Kami pameran itu juga sudah sampai ke Jermani. Seperti pada bulan Juni kami diminta dari Kemendikbudristek Juni 2019 untuk ikut Indonesia Innovation Day di Saarbrücken University, Jermani. Kami bawa 3 produk itu. Jadi untuk produksi massal nanti, seperti saya jelaskan tadi, ini mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan dari Balai POM untuk mendapatkan 9 angka ini ya, Pak, ini yang kami harus menunggu sudah lebih dari 2 tahun. Kalau izin produksi kami sudah miliki dari Balai POM Maluku Utara, izin produksi. Tetapi untuk izin edar ya itu kami harus menunggu karena ini sudah ada keterkaitan dengan industri, kemudian perdagangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan tidak melewati April, kami akan produksi dan akan di-share. Kami juga sudah membuat startup marketing untuk produk-produk ini. Jadi tinggal nanti di-download, tinggal dipesan. Di samping juga ada program untuk monolevel, bukan multilevel, monolevel. Supaya di setiap provinsi mungkin nanti ada agennya, agen distributor. Mudah-mudahan di antara yang hadir ini ada yang tertarik untuk menjadi distributor. Kalau belum tertarik bisa istri atau keluarga dikasih untuk menjadi distributor. Saya kira demikian ya yang saya bisa jawab ya. Terima kasih. Baik, jadi ditunggu ya Bapak, setelah April mungkin baru akan bisa diproduksi secara massal. Bapak terima kasih pertanyaannya, silakan diturunkan tangannya. Kita ke satu lagi pertanyaan langsung ada dari Bunda Sakinah. Silakan Bunda Sakinah. Halo Bunda. Bunda silakan. Halo Bunda. Bunda pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan nama saya Sakinah dari SMK Negeri 1 Nibung Aceh Utara. Pertanyaannya Bunda. Nah, pertanyaan mungkin saran saja di sini mungkin untuk moderator
dalam mengelola room, jangan terlalu kencang suaranya, lembut saja Bu, enak dengernya. Begitu Ibu, terima kasih. Sama Bunda. Assalamualaikum. Maaf ya, suara saya memang seperti ini, jadi mohon dimaafkan. Baik, sekarang saya mau ke pertanyaan di chat ya Pak Dokter. Kita bacakan dulu sebentar pertanyaannya. Dari Bunda Norita pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengkonsumsi obat ini? Maksudnya apa seperti suplemen atau antioksida yang bisa diminum kapan saja dibutuhkan? Seperti pertanyaan saya tadi ya Pak Dokter ya. Silakan dijawab Pak Dokter. Oke, baik. Salam kenal Ibu Nurita. Maaf, dari mana Ibu Nurita? Nurita nggak ada keterangannya dok. Oh, nggak ada keterangannya. Oke. Jadi kalau suplemen dapat dikonsumsi kapan saja. Suplemen ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti senyawa-senyawa atau asam-asam amino yang mulai berkurang dalam tubuh, produksinya mulai menurun seiring dengan usia, itu normatif. Ya, kita butuh suplemen. Nah, suplemen yang kami produksi ini bukan suplemen yang biasa-biasa saja, tapi suplemen yang saya anggap luar biasa. Karena suplemen yang dilakukan lewat riset. Dan tahapan-tahapan riset itu dari tahap in vitro yang nanti kami setelah dapat izin edar, tahap berikut ke in vivo. In vivo ini kami lanjutkan riset melalui tikus, kemudian manusia. Nah, ini yang perlu dibedakan. Nah, jadi suplemen ini nanti kami akan kembangkan ke tahap fitofarmaka. Yang fitofarmaka sehingga tiap dokter bisa meresepkan. Ya. Perlu diketahui bahwa suplemen-suplemen yang ada di Indonesia ini memiliki khasiat atau peluang yang baik. Karena kita Indonesia ini kaya akan berbagai herbal dari Aceh sampai Papua, itu ada jutaan jenis. Alangkah baiknya kalau Indonesia ini disebut sebagai negara herbal, seperti Korea sebagai negeri ginseng. Nah, ini yang persoalan ini yang kita belum mampu, bangsa kita belum mampu untuk mengeksplor berbagai kekayaan alam yang ada. Nah, seperti saya jelaskan tadi, bahwa suplemen ini kapan diminum saja, tidak ada batasan waktu, kapan mau diminum, kapan berhenti. Tapi kalau saya anjurkan untuk waktu tertentu setiap hari dalam 1 minggu, 2 minggu diminum. Atau setiap 2 hari sekali dikonsumsi. Walaupun suplemen itu memiliki bahan baku herbal, karena ada suplemen yang memiliki bahan senyawa kimia, itu yang harus dibedakan. Jadi jangan ini suplemen jadi diminum saja setiap hari. Dilihat dulu suplemen ini bahan bakunya dari mana, murni original herbal. Atau suplemen yang berbahan baku kimia. Ini juga banyak masyarakat yang belum paham ini. Karena kalau berbahan baku kimia, suka dan tidak suka, tidak bisa dikonsumsi dalam waktu lama. Kenapa? Karena efek samping bisa nanti ke ginjal, ya, ada efek toksik. Tapi kalau herbal, efek samping ini kan minimal sekali. Kalau dia berasal dari senyawa ya tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Itu yang membedakan. Nah, untuk herbal-herbal yang ada di Indonesia ini tidak kalah dengan herbal-herbal yang ada di bangsa lain seperti Cina. Nah, itu saya contohkan seperti anti malaria. Anti malaria itu dari herbal yang dipakai di dunia saat ini. 100 sekian itu konsumsi anti malarianya itu dari herbal. Nah, masalahnya kita yang terkesan kita mungkin malu menggunakan herbal atau apa ya. Padahal Cina mengekspor artemisin itu, artisunat itu, yang sekarang dipakai WHO dan Kemenkes dan bahkan dunia, itu berasal dari tanaman yang jenisnya seperti pohon akasia,
itu diambil daunnya. Daunnya itu diolah, diekstrak, kemudian dijadikan kapsul atau tablet. Dan sekarang itu Cina dan Vietnam mengekspor ke 200 negara bahan bakunya. Nah, ini kan lucu. Sementara kita ingin mengimpor saja, membeli saja. Nah, padahal kalau kita melakukan riset yang betul-betul dengan anggaran riset yang besar di Indonesia ini, kita pasti akan menemukan banyak hal. Jadi saya kira itu penjelasan saya ya. Jadi suplemen silakan konsumsi kapan saja. Yang penting konsumsi teratur dan cari tahu suplemennya itu bahan baku herbal atau kimia, itu saja yang penting, Ibu. Terima kasih. Jadi kalau herbal tetap harus lihat dulu komposisinya ya dokter ya, nggak boleh asal diminum begitu ya? Maksudnya suplemen, istilah suplemen itu kan umum ya. Suplemen itu ada yang berbahan baku herbal dan ada yang berbahan baku kimia. Ini yang perlu dibedakan. Tapi kalau selama itu herbal aman-aman aja gitu ya dok? Ya, saya kira demikian karena bahan bakunya dari alam ya itu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Uni Sahara. Ini nggak tahu mungkin dari Padang kalau Uni ya. Pertanyaannya dokter, untuk buah golobe ya, yang paling bagus lahan produk itu pada umur panen berapa? Dan apakah produk tersebut ada bahan campuran kimianya? Dokter bisa mendengar pertanyaannya? Bisa. Ini bagusnya digunakan sebagai olahan produk di usia panen berapa? Dan apakah produk tersebut ada campuran kimia? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Salam kenal Ibu Uni. Yang pertama, produk untuk golobe ini harus yang matang. Ya, diambil yang sudah matang, yang bijinya sudah hitam. Nah, itu usianya yang penting sudah matang. Itu bisa dipakai untuk sebagai suplemen yang kami olah selama ini. Kemudian produk ada kimianya, yang jelas tidak mengandung kimia apapun. Oleh sebab itu, pengolahan dari biji-bijian golobe ini diolah sedemikian rupa dengan menghindari bahan-bahan yang berbau kimia. Karena ada herbal yang diolah juga yang namanya dimaserasi, itu dia menggunakan metanol, berarti itu sudah kontak dengan kimia. Tetapi yang kami riset selama ini, kami menghindari maserasi dengan atau ekstraksi dengan metanol. Jadi dari bahan baku ya, dikeringkan, disterilisasi, kemudian dibuat kapsul, ya, dibuat tepung, di mixer, kemudian dibuat kapsul. Jadi dibuat kapsul itu dengan bahan-bahan kimia yang lain. Demikian Ibu Uni ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan langsung ya dokter ya. Yang di chat masih belum ada lagi. Sekarang kita pertanyaan langsung ke Bunda Erati Zubunga. Silakan Bunda, pertanyaannya. Halo, selamat malam Bu. Ya, silakan. Saya murid. Oh, nggak akan bertanya? Mau bertanya? Nggak apa-apa, murid juga bertanya, boleh kok ke Pak Dokter. Silakan. Silakan. Apa ya? Enggak dulu. Enggak, tangannya ditunjuk. Bintang laut itu bisa. Ini ada bintang chat. laut kenapa? Moderator, ini ada chat yang masuk. Oh, nanti dulu Pak Dokter, sebentar dulu. Oh iya. Silakan Dek, kenapa pertanyaannya? Bintang laut itu bisa jadi obat virus corona kah? Bintang laut bisakah jadi obat corona, Dokter? Iya. Terima kasih ya, Dek. Tangannya ditunjuk lagi ya. Iya. Silakan, Dokter. Ya, ini adik baik sekali pertanyaannya ya. Seperti dijelaskan dari awal bahwa 50 jenis yang kami riset ini, ada 5 yang kami temukan itu bisa berperan untuk
untuk virus. Namun yang kami sudah eksplorasi saat ini ada 3. Ya, salah satunya bintang laut, Pangi, sama Kolobe. Nah, di bintang laut yang kami temukan senyawa terbesar atau tertinggi itu 27% itu mengandung piperidin. Piperidin ini salah satu senyawa yang aktivitasnya menghambat virus RNA. Nah, corona ini adalah salah satu virus RNA. Mirip juga dengan virus untuk HIV/AIDS. Hanya yang membedakan adalah target reseptor yang ditargetkan oleh masing-masing virus ini. Seperti pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, targetnya itu adalah di paru-paru bagian bawah. Target organnya paru-paru bagian bawah. Dengan faktor ACE inhibitornya yang menjadi mediator, kemudian banyak faktor-faktor imunitas ya, faktor imun, suplemen dan protein ini yang terganggu. Oleh sebab itu, bintang laut ini sangat tepat untuk bisa digunakan sebagai suplemen untuk membantu. Ya, suplemen ini membantu meningkatkan kualitas hidup, kemudian dia juga memiliki senyawa untuk antivirus, jadi suplemen yang antivirus. Jadi tidak masalah untuk digunakan kepada virus COVID. Yang menjadi persoalan tahapan-tahapan risetnya masih berlanjut. Nah, ini kalau misalnya dalam 1 bulan ke depan tahapan-tahapan risetnya sudah selesai dan produksinya kami sudah memulai secara massal, kami akan menawarkan ke pemerintah. Kalau pemerintah mau gunakan produk ini yang kami sudah jelaskan secara mendetail, baik dari aspek empiris maupun aspek ilmiahnya, kemudian kita lanjutkan ke uji-uji, ya, uji-uji laboratorium, uji kultur, kemudian uji-uji klinik. Nah, kenapa tidak? Bahwa kearifan lokal atau herbal Indonesia ini dapat menjadi ikon suplemen herbal di dunia untuk membantu pasien coronavirus, karena di dunia ini menurut pendapat saya sampai dengan saat ini belum ada negara yang mengembangkan herbal untuk antivirus. Ini yang membedakan. Rata-rata negara-negara maju itu mengembangkan vaksin dan mengembangkan obatnya. Obat-obat yang sudah ada direkayasa kembali untuk diberikan kepada pasien-pasien COVID. Nah, untuk suplemen ini, terutama bintang laut, kenapa tidak kalau untuk kita jadikan suplemen anti-COVID, kalau nanti kita menunggu beberapa saat ke depan untuk menghasilkan atau melihat hasil laboratorium yang itu diinginkan. Karena tahap awal ujinya, kami sudah temukan senyawa piperidin ini yang bisa sebagai penawar COVID-19. Kenapa? Karena piperidin ini dalam riset-riset terdahulu pada 2019 itu dilakukan juga uji kultur terhadap SARS-CoV awal ya, SARS-CoV dan MERS-CoV itu sangat signifikan senyawa piperidin ini, seperti yang tadi di layar ya, senyawa piperidin untuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Saya kira begitu ya, Adik ya. Terima kasih dokter. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih pertanyaan langsung ya dokter ya. Kita ke Hidayah Tiwi. Silakan Bunda. Halo Bunda Hidayah Tiwi. Ya, Assalamualaikum. Silakan Bunda pertanyaannya. Ya, saya perkenalkan Mbak Tiwi dari Sidoarjo ya. Mau tanya ke Pak Dokter. Pak Dokter. Maaf ini putus-putus ya. Silakan Bu. Ya. Enggak, bagus kok Bun. Bagus ya, oke. Ya. Dokter, saya mau tanya nih. Saya kan ada autoimun ya dok ya. Ini kira-kira bisa nggak ya saya konsumsi herbal yang kata dokter tadi itu? Kemudian yang mana nih yang
yang cocok untuk saya gitu. Atau ada saran yang lain untuk saya kira-kira bisa nggak ya saya minum ini apa namanya itu tadi? Suplemen ya, suplemen Iya, herbal. suplemen. Iya, itu boleh nggak ya dokter saya? Karena saya kan konsumsi obat itu tiap hari gitu loh. Ini kira-kira boleh nggak saya nambah suplemen apa perlu gitu loh? Bisa apa enggak Oke, gitu baik. ya dok? Oke, terima kasih Ya. dok. Pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Bisa Assalamualaikum. ditangkap pertanyaannya, dokter? Oke, bisa, silakan. Nah, Dokter? oke. Ya, jadi pertanyaannya, Ibu ini kan sudah mengkonsumsi obat-obat yang katanya mengalami autoimun. Jadi ditanya apa suplemen yang paling cocok untuk saat ini. Ya, saya mungkin bisa menganjurkan Ibu bisa mengkonsumsi suplemen yang Sulpangnya yang lebih pas karena memiliki bahan baku senyawa seperti pitol ya untuk meningkatkan imunitas, kemudian ada squalene. Nah, untuk mengkonsumsi suplemen sebaiknya ya dibedakan waktu beda ya, dibedakan ya minimal 4 jam ya dengan obat-obat yang dikonsumsi dari dokter atau dari rumah sakit yang sudah dikonsumsi secara kontinu. Silakan lanjut, tetapi perlu ada suplemen, tapi bedakan waktu untuk minum itu ya minimal 4 jam. Ya, saya kira tidak masalah untuk minum suplemen. Ya, demikian Ibu ya. Ya, Baik. terima kasih. Ya. Demikian Bunda Hidayati, jadi harus ada jeda waktu untuk meminum obat suplemen dengan obat herbal gitu ya dokter ya? Ya, benar. Baik, sekarang kita ke sesi tanya. Ini tadi ada pertanyaan, ada namanya, cuma ada dari 485. Pertanyaannya, selamat malam dokter. Oh, ada namanya. Saya Aci dari Dokter, penyebaran COVID ini di Indonesia tidak terlalu banyak. Memang kita kebal atau kondisi alam kita yang menguntungkan? Atau penyebaran virus ini tidak terdeteksi oleh pemerintah? Mengingat tidak semua penduduk di Indonesia melakukan tes COVID ini, dok. Oke, baik. Mungkin yang sudah di share atau di medsos, kemudian berita-berita resmi dari WHO dan dari pemerintah, ini penyebaran untuk COVID-19 ini memang bervariasi di setiap negara. Kan ada negara yang sampai saat ini hampir tidak ada, seperti Timur Timur sama Laos ya. Tetapi laporan terakhir sudah ada satu kasus. Ini adalah perbandingan perbedaan yang signifikan. Di satu sisi di berbagai negara sudah mencapai ratusan ribu, puluhan ribu, sementara ada negara yang baru satu kasus atau mungkin dua seperti daerah Timor Leste. Sementara di Australia yang berdekatan itu justru sudah melebihi. Nah, di sini mungkin saya bisa menjelaskan bahwa penyebaran dari COVID-19 ini hanya terlambat masuk ke Indonesia, di mana pada awal Januari itu sudah menghebohkan dunia di Wuhan, Cina, dan Januari, Februari sampai dengan Maret itu di Cina kasus mulai menurun, sampai dengan April menurun. Sementara kita baru memulai ya di Maret kemudian April yang setiap hari angkanya bertambah. Memang kita sulit untuk menjelaskan apakah ada keterlambatan atau apakah karena faktor alam yang sampai saat ini kita lihat bersama bahwa memang perkembangan di Indonesia sudah masuk bulan kedua itu mencapai 6.000-an. Kita dengan Amerika itu hampir sama-sama. Bahkan Amerika agak terlambat sedikit daripada Indonesia. Tetapi kenapa Amerika saat ini mencapai 600.000, kemudian yang meninggal sudah 30.000-an. Angka-angka itu juga menjadi salah satu indikator bahwa
faktor-faktor yang seperti alam, kemudian kayak faktor genetis, dan faktor terlambatnya menyebar ke Indonesia juga hal-hal yang perlu diperhitungkan. Saya kira demikian ya. Baik, terima kasih dokter. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan langsung ya dokter ya. Ada Pak Mukhtar, silakan Pak Mukhtar Haji. Halo Bapak. Ya, Bapak, silakan Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Nggak ada suaranya. Kita ke Bunda Ulia dulu ya, dokter ya. Silakan Bunda. Bunda, halo. Ya, halo. Silakan. Pak Dokter, saya mau tanya, apa tadi gelobe ya? Halo, Ya, halo. Bunda, silakan. gelobe itu sejenis apa ya, Pak? Oh, globe itu sejenis apa gitu ya? Pertanyaannya ya Bunda ya. Ya, oke. Itu aja Oke, Bunda. terima kasih. Ya. Sama-sama. Terus, caranya gimana? Caranya konsumsinya Oh, itu caranya. gimana? Baik. Dokter, pertanyaannya globe itu seperti apa? Cara mengkonsumsinya seperti apa? Ataukah boleh dibikin sayur atau memang harus diekstrak untuk sayuran saja? Oh, baik ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ulia ya. Golobe itu jenis apa? Jadi golobe ini setiap wilayah memiliki nama yang berbeda-beda. Nama latinnya Cingeberesiae, yaitu Cingeberesiae alisiae. Dia berbentuk seperti kulit terlapis, jadi namanya alisiae karena bawang, seperti bawang ya. Jadi seperti bawang. Di Sumatera dikenal dengan pining bawang, atau ya lebih kenal dengan pining bawang. Ada daerah tertentu pining bawang. Sementara di Jawa namanya kecombrang. Namun tipenya ini agak spesifik, itu ada di Halmahera. Di Halmahera sini ada 4 macam tipe ini, yaitu ada yang bulat, ada yang berduri, dan ada yang seperti jantung pisang. Nah, yang digunakan ini seperti yang jantung pisang. Nah, kalau yang kecombrang justru diambil waktu saat mau berbunga, yang bisa dibikin rujak ya atau bikin sayur, itu diambil bagian atasnya. Tetapi kalau yang golobe ini dia kelompok jahe-jahean, lengkuas, pohonnya itu mirip-mirip, dan mungkin satu-satunya jenis buah yang keluar dari tanah dan menghadap ke langit. Ini kalau biasanya buah itu keluar dari cabang, dari dahan, dari daun, ya, itu buahnya tidur ke bawah. Tapi ini buahnya menghadap ke langit seperti bawang, ya, seperti bawang. Nah, ini dapat diolah untuk makan sehari-hari, itu diisap makan seperti asam-asam ya, asam. Tapi untuk konsumsi yang bermanfaat, saya sarankan itu sudah dalam bentuk kapsul, sehingga takaran dosis terukur untuk dikonsumsi. Ada gradasinya jelas, dia sudah bisa ada chemistry dengan tubuh, bersimbiosis dengan tubuh, dengan organ tubuh. Kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk kopi, ya, dibuat satu kopi sampai ini baunya seperti kopi, karena kita juga saat ini sudah mengkonsumsi seperti kopi ya. Maka saya sarankan di era COVID saat ini, silakan mencari tipe yang seperti jantung pisang, ambil bijinya yang sudah matang, dibuat kopi, ya, minum pagi sore. Karena senyawanya tidak akan hilang, tetap ada dalam. Saya kira demikian Bu Ulia ya. Jadi kalau di Bogor mah globe itu namanya kecombrang ya dok ya? Ya benar. Asem-asem begitu ya dokter ya? Ya, Mungkin asam-asam, setiap ya. daerah punya nama yang berbeda, tapi kalau di Jawa Barat, Bapak Ibu biasanya orang menyebutnya dengan bunga kecombrang. Baik. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan di chat dulu dokter. Ini ada pertanyaan dari Bunda
Amdiati, bintang laut kan dok kalau kena tangan itu biasanya gatel ya. Nah kalau dijadikan obat gimana dok? Apakah gatelnya hilang atau gimana itu? Oke, bintang laut ya? Iya bintang laut. Ya, jadi begini Bu, bintang laut ini makhluk hidup ya. Ya, dia di atas pasir-pasir. Nah, tentunya cara pengolahannya berbeda-beda ya. Di Cina itu dibuat sate, ya. Di Cina itu apa ya saja di sana. Ada bintang laut itu dibuat sate di sana, dijual di pasar bintang lautnya. Di Indonesia sendiri sebagai negara maritim, mungkin hanya daerah tertentu yang mengkonsumsi hewan laut ini ya. Jadi proses pengolahannya itu kita harus jemur dulu, jemurnya, kemudian kita rebus untuk keluarkan batu-batuan yang ada melekat di badannya. Kemudian nanti tinggal dagingnya, daging itu kita proses olah juga menjadi, kita sterilisasi, kita keringkan, kita oven, kita sterilisasi, baru kita mixer untuk pembuatan proses tepung. Jadi tidak ada hubungan dengan gatal-gatalnya kalau masih hidup. Jadi tidak ini ya, tidak ada, kecuali masih hidup. Mungkin ada orang yang rentan, ada yang tidak. Tapi untuk senyawa yang sudah dikeringkan itu tidak memberikan efek apa-apa. Tergantung, ada orang yang memiliki alergi di senyawa tertentu. Ya, demikian ya. Baik, sekarang kita ke pertanyaan langsung dulu. Pak Muhtar Sangaji, silakan Bapak pertanyaannya. Halo. Tangan atau masih gangguan sinyal kah? Halo Pak Muhtar. Bapak. Bertanya secara langsung. Nyalakan mic-nya. Pak Abdurrahman. Bunda, ya. Silakan bertanya langsung. Nanti baru ke Pak siapa tadi yang sekarang Pak Abdurrahman dulu. Silakan. Makasih Pak Umi. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam. Iya. Tentang bintang laut, kemudian apakah bintang laut ini sama kandungannya dengan gamat atau gamat emas? Makasih Dokter. Oke, saya jawab langsung. Gamat senyawanya sama tidak Dok, kata Pak Abdurrahman. Oke, mungkin saya langsung jawab. Bahwa bintang laut ini yang kami riset, kami temukan senyawa-senyawa seperti yang telah di tahap awal, bahwa kandungan tertinggi adalah piperidin. Sementara kalau untuk senyawa dalam gamat, kami belum memiliki data menelitinya untuk menguji senyawa apa yang menonjol pada gamat. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan, karena sehingga kami belum bisa membandingkan kira-kira ada kesamaan atau ada perbedaan, kira-kira presentasinya seperti apa antara bintang laut dan gamat. Demikian, berarti harus diteliti dulu ya dokter ya untuk melihat apakah gamat dengan bintang laut itu sama ya dok ya? Ya, harus. Ya, sebagai peneliti kita harus melihat bahwa benar-benar itu hasil yang keluar dari uji apa dan bagaimana, baru kita bisa bandingkan antara satu dengan yang lain. Seperti yang ya dok, antara bintang laut dengan gamat gitu ya? Iya.
baik, paling berharga dari Pak Mukhtar ini. Sehingga ke depan ya mungkin ada ditindaklanjuti riset-riset yang mendatang. Nah, seperti apa kelebihan unggulan di Gamat itu, kemudian di Bintang Laut. Apakah sama-sama memberikan kontribusi yang baik untuk kesehatan? Ya. Pertanyaan bagus, nanti akan menjadi penelitian dokter selanjutnya. Dokter, ini ada yang bertanya bagaimana gambar kecombrang. Saya izin share screen dulu ya dokter ya. Ya, ya. Tadi mungkin baru masuk jadi tidak lihat. Oke. Baik, ini Bapak Ibu gambar kecombrang yang ini nih, yang ada tangkainya ini ya. Kalau yang hijau ini tadi dok, silakan diulang dok. Di Jawa disebut kluwak, daun pange, kluwak. Oh, yang buahnya hitam untuk itu ya dok? Benar. Rawon, ya dipakai untuk rawon. Ini daunnya bisa dimakan? Ya justru itu di Sulawesi Utara yang menjadi sayur favorit. Tidak ada menu ini, tidak lengkap acaranya. Ini favorit sekali. Nggak, soalnya kalau saya selama ini kan taunya buah kluwaknya ya, kluwak yang hitam itu dok. Ya benar. Kalau daunnya baru lihat malam ini nih. Kalau yang bawah ini kecombrang ya dok ya? Ya. Ini kecombrang Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat lain namanya Jawa Barat, setahu saya namanya kecombrang. Nah, ini bintang laut. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencari 3 ini kalau bintang laut nggak bisa disayur ya dok ya. Tapi kalau daun ini bisa untuk sayur. Kecombrang juga bisa untuk dimakan ya dok ya. Iya. Di Luhut Timur namanya patikala ini Bunda. Oh, patikala kalau di Sulawesi. Oh, jadi tiap daerah namanya beda-beda ya. Tapi ternyata ini agak asam nih kecombrang ini setahu saya ya. Tapi kalau makan bikin nafsu. Jadi ngelantur. Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang kita Pak Abdurrahman, pertanyaan di chat kah? Sebentar. Sudah tidak ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan lupa Bapak Ibu absen di kolom chat. Oh, ini tadi udah ya. Pertanyaannya kecombrang udah. Adrianus. Pak Adrianus mau bertanya. Silakan Opa nyalakan mic-nya. Jangan lupa absen Bapak Ibu di kolom chat. Ada absennya. Silakan Bapak Ibu absen dulu. Terima kasih banyak teh. Selamat malam Pak Dr. Abdul Talib dan Pak Dr. Aren. Apa bisa mendengarkan suara kami, Pak? Bisa mendengarkan suara kami? Ya, cukup jelas. Oke, Pak. Pada tayangan presentasi materi tadi, sekilas karena cepatnya, tapi kami sempat melihat ada cap tikus. Cuma tidak jelas karena cepatnya tadi, materi disampaikan oleh Pak Dr. Mohon maaf Pak Dr. Abdul Talib, cepatnya perpindahan slide. Kami belum mengerti apa fungsi cap tikus di sini, Pak. Itu yang pertama. Untuk apa cap tikus? Kemudian yang kedua masalah daun pangi. Ini sudah hampir tiap hari saya makan ini. Apakah baiknya dimakan bagaimana, Pak? Direbus dulu tanpa dicampur apa-apa, direbus, atau bisa dicampur dengan jadikan sayur, dicampur dengan rica, dicampur dengan yang lain. Mana yang baiknya, Dok? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Silakan dokter. Saya langsung jawab ya. Iya, silakan. Oke. Yang pertama ini tentang daun pangi, memang jadi sayur favorit. Kalau saat ini kan daun pangi rata-rata dikonsumsi dengan mencampurkan daging, ya, ayam dan lain sebagainya untuk menjadi sayur favorit. Kalau untuk manfaatnya itu sebaiknya itu dalam bentuk sudah jadi suplemen di kapsul. Kenapa? Karena dosisnya sudah terukur. Kalau kita konsumsi setiap hari berarti dia bisa bersimbiosis dengan tubuh kita. Sehingga target-target yang dicapai oleh tubuh itu terpenuhi. Tapi kalau hanya sekedar
makan apabila ada pesta atau nanti sebulan sekali baru makan. Saya kira ini hanya sebagai menu biasa saja untuk pemenuhan gizi atau nutrisi saat itu. Tapi untuk chemistry dari senyawa itu untuk tubuh, saya kira manfaatnya tidak terlalu baik apabila hanya satu. Yang lebih pas apabila setiap hari dikonsumsi dan dalam bentuk kapsul, dan itu gramisasinya atau dosisnya sudah terukur. Kemudian waktunya juga disesuaikan. Menyangkut dengan cap tikus, saya kira di slide mungkin saya lihat atau mungkin yang slide mana ya yang ada cap tikusnya. Saya tayangkan lagi, Dok. Mungkin kita cari Pak Abdurrahman. Pak Opa, di sebelah mana tadi cap tikusnya? Salah di pertengahan slide 20 barangkali. Slide. Berarti di 30-an. Sebentar ya, sebentar. Kita cari dulu. Kalau ada ini kayak okay. Kalau ada stop. Sebentar. Sambil menunggu ini mungkin masih menyiapkan pertanyaan, silahkan. Ini bintang laut Bapak Ibu. Ini tadi saya baru tahu ini daun luwak. Saya taunya untuk rawonnya aja. Ternyata daunnya seperti itu, enak dimakan mungkin ya. Oh ini ya? Ini. Ya. Iya benar. Ya ini bulan Januari. Saya langsung aja ya. Ya silakan Dok. Ini bulan Januari kami diundang oleh pengurus besar dari Partai PDIP untuk mengcover pegiat-pegiat kearifan lokal. Jadi kami diundang untuk mengikuti pameran di Jakarta. Setelah di Jakarta, kami dipertemukan dengan investor dari Jepang yang mengembangkan biosolar. Jadi ada 4 poin yang kami MOU itu disaksikan oleh Kepala Balai Pertanian Indonesia, kemudian di situ yang menyaksikan Gubernur Sulawesi Utara, Olu Dondo Kambe, kemudian dari International Coconut Institute itu Ibu Alo. Jadi sini kami sudah melakukan MOU, kami akan ada di Halmahera untuk mengembangkan minyak kopra menjadi biosolar atau B100. Kalau saat ini kan kelapa sawit di Sumatera masih B30 ya, solar B30. Mau ke 50. Tetapi ini kami diundang untuk kerjasama dengan pihak Jepang. Jepang sudah memiliki alat, tapi dia tidak memiliki sumber daya alam. Ini kami sebenarnya Maret kemarin kami diundang ke Jepang bersama-sama dengan delegasi Pertamina untuk melihat alatnya. Tetapi karena ada COVID ini maka semua program tertahan. Yang kedua masih dari klaster palm. Ya, itu cap tikus bisa berasal dari pohon enau atau pohon aren, pohon seho, menjadikan Pertamax dan Aftur. Kemudian kemasan Golobe menjadi injeksi dan kapsul. Jadi pertanyaan. Terima kasih Pak Adrianus. Adrianus dari Palu. Ya, jadi kami MOU tidak hanya untuk pengembangan suplemen. Suplemen itu poin ketiga malah yang kami tanda tangani di Jakarta pada tanggal 8 Januari kalau tidak salah itu. Jadi selain pengembangan suplemen itu ada 2, yaitu cap tikus ke Pertamax dan Aftur. Kemudian minyak kopra menjadi B100 atau solar.
Ya. Demikian Pak Adrianus. Baru kali ini saya dengar cat tikus bisa ke pertemasan after, Dok. Terima kasih. Informasi yang sangat inovatif. Ya. Soalnya ini cat tikus kan kadar alkoholnya kan Pak Dok tinggi sekali kalau saya tidak salah. Tinggi. Ya, justru itu kenapa kita akan geser ke after. Jadi kalau cat tikus ini ada yang diolah menjadi 90%, itu hanya dibuang hidrogennya, itu bisa menjadi misalnya oktannya 70-an itu jadi pertalite, ya, 80-an menjadi pertamax, ya. Kemudian 90 sampai 100 itu sudah menjadi pertamax turbo. Di atas itu sudah jadi after. Jadi teknologi yang berbicara memisahkan senyawa-senyawa itu. Kalau minyak kopra ya itu mirip minyak sawit. Tetapi minyak kopra dari aspek kandungannya itu lebih baik daripada sawit. Oleh sebab itu potensi untuk dikembangkan menjadi 100 atau solar 100 yang langsung murni itu sangat berpeluang. Dan pabriknya itu rencana di Sulawesi Utara dan di Maluku Utara. Kebetulannya yang mengembangkan di sini. Demikian Pak Adrian ya. Nanti kita konek-konek. Terima kasih banyak Dok. Ya, makasih. Cap tikus ini minuman ya Dok ya? Bagaimana ulang? Cap tikus ini minuman ya? Ya minuman. Malah di Sulawesi. Oh, soalnya saya baru dengar Dok. Nusa Tenggara Timur, Pak Gubernur itu sudah ekspor juga, namanya SOP kalau tidak salah. Oh ini sampai diekspor? Kalau di Sulawesi Utara itu sudah diekspor ke Minahasa Selatan. Bupatinya itu baru dengar soalnya namanya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Sekarang kita ke Pak Usman. Silakan Pak Usman. Silakan Pak Usman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, saya bertanya tentang daun pangi. Ya, silakan. Kalau tidak salah tadi dikonsumsi oleh yang dibuat sayur. Namun kalau tidak salah saya membaca bahwa daun pangi ini mengandung asam sianida, Pak Dok. Ya, benar. Bisa dijelaskan? Jangan sampai kita kebablasan mengkonsumsinya kemudian jadi korban. Barangkali seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, benar. Iya, benar. Maaf, dengan Bapak siapa di mana tadi? Dengan Pak Usman dari Gorontalo, Pak. Pak Usman. Walo habari, kakak. Alhamdulillah, pia hujung. Oke. Soalnya anak ada Holland tadi dari Limbau, Pak Usman. Keluarga besar itu Gobel Monarva di sana. Oh iya ya. Oke. Ini pertanyaan yang baik bahwa daun pangi ini mentah itu sianidanya di atas 50%, bisa nanti di-share lagi kalau daun pangi mentah ya. Sianidanya cukup tinggi. Itu karena diuji coba, itu dikasih ke hewan. Daunnya itu dikasih ke hewan ternak seperti babi, anak dan babi induknya. Itu setelah dicampur dengan makanan dengan daun pangi mentah itu langsung mati karena daun panginya cukup tinggi. Oleh sebab itu di Sulawesi Utara itu harus dimasak, ya, dimasak dulu atau direbus dulu. Itu rebusan pertama daunnya itu menjadi hitam, kemudian airnya juga menjadi hitam. Dari berbagai sumber bahwa pemanasannya di atas 27% itu senyawa sianidanya itu tidak. Oleh sebab itu kenapa sayur-sayur atau menu yang
dikonsumsi atau dimasak oleh sebagian besar masyarakat di Minahasa, itu enjoy saja mengkonsumsi daun pangi, tidak apa-apa, karena memang senyawa cyanidanya sudah tidak ada atau sudah berkurang dan tidak memberikan dampak yang lethal dose atau dapat mematikan. Nah, saya kira itu yang paling penting. Berbeda daun menta lantas dimakan atau dibikin rujak, wah itu yang bahaya, itu tidak dianjurkan. Nah, dalam processing menjadi kapsul. Oh ya, terima kasih Pak atas penjelasan. Kapsul kita harus proses direbus, bahkan sampai 4-5 kali diganti airnya, baru itu dikeringkan, baru disterilisasi, baru kita mulai proses menjadi tepung, di mixer menjadi kapsul. Saya kira demikian ya, Pak Usman. Demikian Pak Usman. Ya, makasih Pak. Baik. Terima kasih. Masih adakah yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Bapak. Pak Abdurrahman, adakah pertanyaan lagi di kolom chat? Tidak ada Bunda. Baik, kalau tidak ada, dokter silakan kesimpulan. Silakan kesimpulan. Di Resen enggak? Udah habis? Pak Nursang Askin ada. Oh, tadi nggak kelihatan. Dari Pak Nursang Askin. Silakan Bapak. Maaf kalau kelewat. Iya, silakan Bapak. Loh, dimatiin. Silakan Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana ini, Dan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini tentang bintang laut. Ada bagaimana cara pengolahannya ini? Karena kebetulan saya tinggal banyak sekali di sini bintang laut. Apakah semua jenis bintang laut bisa dikonsumsi, Dok? Oke. Pertanyaannya, bintang laut bisa dikonsumsi ataukah bintang laut jenis tertentu? Begitu pertanyaannya ya. Ya, oke. Baik, silakan dokter. Ya, saya lanjut aja. Ya, terima kasih Ibu Nuraisi. Nursang. Bapak Nursang Askin. Bapak Nursang. Oke. Bintang laut itu ada berbagai jenis. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada warna kuning, bahkan ada yang kehitam-hitaman. Nah, kalau untuk yang kami kelola ini, yang kami riset ini ada 2 macam, yaitu bintang laut merah dan bintang laut biru. Nah, di Indonesia memang tidak semua wilayah atau belum familiar dengan hewan laut ini yang menjadi menu yang paling umum itu adalah seperti teripang. Sementara bintang laut itu lebih banyak dikonsumsi di daratan Cina dan negara tetangga lainnya. Nah, kalau yang berefek untuk lain-lain, memang belum ada penelitian-penelitian yang lain seperti apa. Karena kami juga baru memulai meriset yang bintang laut merah dan biru, yang hasilnya sudah kami dapati sesuai dengan uji-uji laboratorium. Dan kedua jenis ini beda senyawanya, tidak sama. Dari kandungan yang ada, memang tidak ada zat beracun, tidak ada. Nah, ini untuk yang 2 macam. Sementara jenis-jenis yang lain, kami belum memiliki data karena belum melakukan riset. Demikian Pak Nursang. Demikian Pak Nursang Askin, ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada. Kebetulan di sini saya dapat hanya apakah ada memang persediaan yang bisa kita beli bintang laut itu, Dok? Karena saya di sini, karena dokter sudah tadi bahannya 2 macam, kalau saya dapat di sini hanya hitam-hitam kecil, Dok. Ya, berarti yang hitam kecil itu apa penggunaannya, kita perlu melakukan riset awal lagi, menguji senyawa-senyawa apa yang mengandung zat-zat beracun atau tidak. Memang kalau
dibandingkan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti di Cina, itu yang terbanyak mereka konsumsi yang warna kuning atau warna putih. Sementara kalau yang bintang laut kecil-kecil, itu kami tidak melihat itu. Dia perlu dilakukan riset, apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Itu kira-kira kuncinya. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Dokter, karena sudah tidak ada yang bertanya, silakan kesimpulan dari dokter. Nanti mungkin Pak Ahmad Tholib juga akan memberikan kesimpulan. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya rekap ini kurang lebih 16 ya, 16 sampai 17 pertanyaan yang rata pertanyaan yang good point ya. Pertanyaan yang cukup mengembangkan dan pengembangan untuk tahapan-tahapan ke depan, baik untuk memberikan kontribusi untuk pasien-pasien COVID atau untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Di satu sisi kita dapat mengembangkan menjadi ikon dunia karena pengembangan herbal untuk COVID itu jarang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita di sini dari Maluku Utara kita kolaborasi antara Sekolah Tinggi Kesehatan Halmera, Stigma di Tobelo, dan Universitas Maluku di Ternate, ya umum Maluku Utara. Ya, kita berupaya untuk bisa berkontribusi lebih banyak dan lebih baik untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan tahapan yang saat ini kami proses untuk izin edarnya, karena beberapa pemerintah daerah itu sudah melakukan kontak kapan secepatnya. Kami hanya bisa menjawab bahwa tahapan ini dalam proses, tapi kami berikan harapan mudah-mudahan tidak melewati bulan April 2020 ini, izin edar itu kita hanya menunggu 9 angka sebenarnya. Balai POM Pusat, kita sudah bisa produksi dan kita sudah bisa membantu orang-orang atau ya, masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, bahkan mungkin di dunia yang ingin memesan. Mungkin saya kasih bocoran sedikit bahwa tahun kemarin 2019 bulan Agustus, kami menyelenggarakan International Conference di kampus di sini di Halmahera. Ada 5 negara yang datang sebagai pemateri. Salah satu kami yaitu sudah lakukan MOU dengan salah satu yayasan yang punya perguruan tinggi di Dehradun University India, dan mungkin ke depan mereka akan memesan untuk yang Golobe untuk anti HIV AIDS itu sampai dengan 1 juta kaleng. Jadi tidak menutup kemungkinan herbal-herbal ini yang manfaatnya begitu spektakuler karena dia bisa menghambat virus-virus RNA. Di dalamnya adalah virus COVID-19, ya keluarga corona. Ya, kenapa disebut corona? Karena dia virusnya model bulat seperti matahari. Makanya disebut dengan corona. Ya saya kira itu saja, dan saya memberikan apresiasi kepada semua peserta yang bisa mengikuti conference pada malam hari ini, baik yang memberikan kontribusi dalam bentuk pertanyaan maupun yang sudah mendengarkan. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan kepada moderator, kemudian Pak Abdul Rahman, kemudian Ibu yang Ibu Indah yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Kira demikian closing statement saya. Ucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Tholib. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Umi. Diskusi kita pada malam hari ini cukup menarik. Iya. Ada kurang lebih tadi saya catat 19 pertanyaan yang sudah di audiens semua.
Mungkin ada beberapa yang tadi mungkin terlewatkan, ya saya akan tambahkan. Tadi berkaitannya dengan imunitas, ya saya pikir mungkin yang tadi disampaikan kira-kira kalau di rumah apa saja yang bisa dikonsumsi. Saya pikir mungkin yang sederhana kalau misalnya tadi kita harus mengambil bintang laut, ya, tidak ada. Mungkin yang disarankan, ya, mengenai tadi juga disampaikan oleh Pak Dokter bahwa mungkin untuk menambah imunitas, misalnya dengan jahe, ya, kunyit dan sebagainya, ya ini merupakan salah satu alternatif, ya. Kalau memang di rumah itu bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya berkaitannya dengan tadi disampaikan pertanyaan dari Pak Brahman, ya, berkaitannya dengan perbedaan antara gamet, ya, kemudian bintang laut, ya. Memang gamet ini sebenarnya berbeda dengan bintang laut, ya. Kalau bintang laut tadi sudah disampaikan, kalau gamet ini memang risetnya mungkin berbeda, ya, yang dilakukan oleh Dr. Aren dan kita semua untuk tim, ya. Lalu yang gamet ini memang juga ada berbagai macam khasiat yang terdapat pada gamet atau disebut misalnya untuk penyembuhan luka, ya, kemudian penyakit jantung, ya, melindungi radang, ya, kemudian merawat kulit dan sebagainya. Ini mungkin ke depan, ya, setelah dari bintang laut, ya, kita nanti akan juga mengembangkan, ya, berkaitannya dengan timun laut atau teripang, ya. Kemudian bisa juga yang lain-lain, ya, yang memang sampai sekarang belum dieksplor, ya, misalnya berkaitannya dengan lamun, kemudian berkaitannya dengan koral, ya, anemon, ya. Dan memang sebenarnya di Maluku Utara kita punya potensi yang cukup banyak, ya, tetapi itu kemudian lagi-lagi yang menjadi problem adalah gitu. Kebetulan kami dengan Dr. Aren kemarin sudah mengajukan proposal ke Kemeristek, ya, karena diminta proposalnya sehingga kami sudah tahan kalau ACC, ya, dalam waktu dekat, ya, mungkin ada berbagai macam riset-riset terbaru yang nanti akan kami sampaikan, ya, mungkin pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin yang terakhir, terima kasih banyak, ya, untuk semua audiens yang sudah bertanya, ya, kepada Pak Abrahman, ya, sebagai panelis dan teman-teman yang lain, ya. Kemudian yang terakhir buat yang memimpin diskusi kita pada malam hari ini, ya, Umi, ya, terima kasih atas atensinya, atas waktunya, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ya. Berikutnya Pak Dr. Aren, ya, karena kebetulan saya dengan Dr. Aren ini jaraknya cukup jauh, ya. Jadi kalau dari Ternate kita harus naik ke speedboat, ya, kurang lebih 2 jam. Setelah itu nanti kalau ke Tubelo Halmahera Utara kita naik ke mobil 4 jam. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi sebetulnya tadi kalau misalnya tidak terkait dengan COVID-19 sebenarnya kita ingin meja, ya, biar lebih dekat begitu, ya. Tapi tidak apa-apa karena sudah diatur oleh Ibu Umi, ya. Mungkin saya terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arnet dan Bapak Ahmad Talib atas penjelasannya. Kita tutup kegiatan ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Mohon maaf jika ada kegiatan Lontara besok malam dengan tema yang berbeda. Yang belum absen silakan absen dulu di kolom chat untuk kepentingan nanti dokter penelitiannya, ya, Dok, ya. Saya tutup acara ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.